Persilahkan moderator. Terima kasih kepada kelompok 5. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, terkhusus mahasiswa-mahasiswi yang hadir di dalam room pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu dosen kita Hapni Laila Siregar, SAG MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran PPK, serta ketiga narasumber kita pada pagi hari ini yang sangat berantusias sekali dalam menyampaikan materinya. Oke, mohon maaf jaringan saya kurang stabil. Saya izinnya saya off cam aja biar nggak terganggu sama kendala jaringan. Oke, dan ketiga narasumber kita yang sangat berantusias dalam pagi hari ini, serta kawan mahasiswa-mahasiswi yang hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Langsung saja Yopani Tabalian yang akan mengambil ahli sebagai moderator pada webinar kita, serta perkenalkan juga pada pagi hari yang indah ini kita akan menyambut narasumber kita sebanyak 3 orang, yang dimana narasumber pertama akan diambil alih oleh saudari kita Adi Martin Sinaga dengan judul materi pembelajaran PPKN di era globalisasi. Serta pemateri kedua akan diambil alih oleh saudari kita Yemima Putri Bonasi Marmata dengan tema materinya guru PPKN di era globalisasi. Serta pemateri kita yang ketiga yaitu saudari Dela Amelia Ginting dengan tema pembelajaran PPKN di India dan luar negeri. Kita sebagai mahasiswa pengen mengetahui bagaimana kelanjutan dari PPKN baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik pembelajaran PPKN di era globalisasi dan sebagainya. Mungkin rasa penasaran kita akan dipecahkan pada pagi hari yang indah ini oleh para narasumber kita yang sangat berantusias. Langsung saja untuk melanjutkan acara webinar kita, saya mengundang narasumber yang pertama akan diambil alih oleh saudara kita di Martin Sinaga. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada moderator yang telah membawa acara kuliah umum atau webinar kita pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan materi terkait dengan pembelajaran PPKN di era globalisasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adi Martin Sinaga, saya merupakan mahasiswa PPKN dari Universitas Negeri Medan. Nah, ada yang menarik untuk pembelajaran atau kuliah umum kita hari ini tentang pembelajaran PPKN di era globalisasi. Kita ketahui bahwa globalisasi erat kaitannya dengan teknologi informasi, dan globalisasi erat kaitannya dengan revolusi industri 4.0. Nah, lalu bagaimana pembelajaran PPKN di era teknologi, di era globalisasi yang semakin terbuka? Untuk itu para audiens, teman-teman, saudara-saudari sekalian, izinkan saya menyampaikan materi untuk teman-teman boleh menyimak, dan jika ada pertanyaan mungkin nanti boleh langsung disampaikan atau nanti melalui ibu moderator kita. Yang pertama, ada apa sebenarnya dengan globalisasi? Mengapa kita harus membahas globalisasi dan kemudian membahas tentang PPKN di era globalisasi?
Sebenarnya ada apa dengan globalisasi? Setidaknya ada 3 yang terdapat di dalam globalisasi ini. Pertama ada digital. Digital itu erat kaitannya dengan teknologi ya, kembali lagi ke teknologi, penggunaan perangkat-perangkat bersifat elektronik seperti WhatsApp, website belajar, kemudian aplikasi belajar yang kita ketahui saat ini sudah sangat banyak ya, seperti Ruang Guru, Genius, dan lain-lain. Ini bentuk daripada pentingnya inovasi dan pembelajaran itu di era globalisasi. Kan begitu. Kemudian ada yang kedua, perkembangan zaman. Tentu globalisasi mengalami transisi dari zaman yang kita bilang sudah lama ya, zaman yang sifatnya klasik, saat ini sudah masuk ke zaman yang baru dengan globalisasi, dengan kecepatan informasi, kemudian dengan kita menemukan inovasi baru di dalam proses pendidikan, termasuk diantaranya mata pelajaran PPKN. Nah, yang terakhir ada generasi emas. Target kita itu adalah generasi emas atau peserta didik. Nah, ternyata selain pentingnya digital tadi, ternyata targetnya adalah goals-nya itu adalah generasi emas. Bagaimana kita mempersiapkan generasi emas, di generasi 4.0 untuk Indonesia maju 2045 ya. Itu menjadi target jangka panjang yang harus dipersiapkan sejak dini. Nah, sebenarnya ada apa dengan globalisasi tadi? Dengan adanya digital, kemudian dengan adanya perkembangan zaman, diharapkan kita mampu memberikan inovasi, kemudian menemukan kreativitas yang mampu mengembangkan peserta didik. Dalam hal ini adalah generasi emas. Nah, penting kita dalam era globalisasi ini memahami peran urgensial dari digital, kemudian bagaimana perkembangan, kemudian bagaimana kemajuan daripada zaman itu sendiri, termasuk subjeknya itu sendiri adalah generasi emas atau peserta didik itu sendiri. Nah, jika tadi kita sudah berbicara tentang apa yang terjadi di era digitalisasi, ternyata ada tantangan pembelajaran PPKN di era digitalisasi itu sendiri. Nah, kita tidak bisa langsung instan membawakan materi yang pada umumnya peserta didik atau generasi emas sebagai subjek itu jenuh ya kalau kita membawakannya secara klasik gitu, ceramah, kemudian tugas. Itu kan pembelajaran-pembelajaran yang klasikal yang perlu kita temukan inovasi di era pembelajaran PPKN, di era globalisasi saat ini. Setidaknya ada 4 tantangan yang harus kita pahami di dalam perkembangan PPKN di era digitalisasi ya. Pertama ada metode atau disebut juga penyesuaian teknologi informasi itu sendiri. Nah, sebenarnya metode apa yang harus kita pakai untuk menerapkan pembelajaran PPKN di era digitalisasi? Kita tadi tidak bisa lagi membawa metode yang sifatnya klasik ya, ceramah, kemudian tugas, meringkas. Itu seperti itu adalah metode-metode klasik yang tidak bisa lagi kita terapkan atau tidak sefrekuensi lagi untuk di era digitalisasi. Nah, ternyata metode yang harus kita gunakan itu adalah penyesuaian teknologi informasi. Kita harus menyesuaikan teknologi itu dengan metode-metode dalam pembelajaran PPKN melalui pendekatan-pendekatan. Di antaranya misalnya bisa kita gunakan metode dengan membuat video animasi, membuat PowerPoint, kemudian menciptakan suasana kelas yang interaktif. Itu menjadi metode-metode tersendiri di dalam pembelajaran PPKN di era globalisasi. Kemudian yang kedua itu ada kurikulum. Selain kita harus mengedepankan metode, ternyata ada kurikulum yang harus mendukung metode yang kita gunakan. Nah, saat ini di Indonesia kita ketahui bahwa kurikulum 13 itu menjadi kurikulum yang kita anut sejak 2017 hingga saat ini ya. Nah, di kurikulum 2013 ini sendiri menekankan kepada karakter dan moral. Ya, tentunya berbasis juga kepada teknologi tadi. Di mana kita harus beradaptasi, beradaptif dengan perkembangan teknologi tanpa menghilangkan karakter dan moral. Artinya adalah tujuan PPKN itu sendiri adalah warga negara yang good citizen atau warga negara yang baik. Warga negara yang baik dimaksud adalah warga negara yang memiliki karakter dan moral.
Nah, tentu memiliki karakter dan moral bukan hanya berbicara, bukan hanya soal omongan, tetapi bisa kita lihat dari tindakan, dari perbuatan. Dan termasuk diantaranya kita mengembangkannya berbasis kepada teknologi. Kemudian yang ketiga ada strategi. Nah, selain metode dan kurikulum, ternyata strategi yang kita gunakan juga sangat vital kegunaannya di dalam proses pembelajaran PPKN. Strategi yang kita gunakan harus melakukan pendekatan kepada mahasiswa. Seperti kurikulum 2013 tadi, bahwa yang lebih aktif di dalam proses belajar mengajar itu adalah peserta didik gitu ya. Tidak bisa hanya berpatokan kepada guru. Strategi inilah yang perlu kita kembangkan, bagaimana agar peserta didik itu seperti yang diharapkan di kurikulum 13 aktif begitu. Strateginya seperti apa? Misalnya bisa kita lakukan penugasan, tetapi penugasan yang terukur, penugasan yang tidak hanya tentang definisi gitu. Apa itu Pancasila? Kemudian apa itu Undang-Undang Dasar? Itu kan sifatnya adalah definisi-definisi. Kita bisa lakukan pendekatan yang lebih kepada HOTS, head order thinking skill, untuk membentuk peserta didik yang dimaksud sebagai generasi emas tadi. Kemudian strategi lainnya kita bisa gunakan dengan pendekatan saintifik dan seterusnya kepada peserta didik, bagaimana agar pembelajaran PPKN itu tetap berjalan seperti mana yang diharuskan gitu ya. Kemudian selain metode, kemudian ada kurikulum dan strategi, ternyata sangat penting juga kita menggunakan atau menghadapi tantangan bahan ajar. Bahan ajar kita bukan lagi hanya soal buku, kemudian soal yang sifatnya hanya monoton lah, itu tidak bisa. Kita perlu menemukan bahan ajar yang inovatif dan adaptif terhadap teknologi ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, perlu adanya pengembangan-pengembangan seperti penggunaan bahan ajar video, kemudian penggunaan bahan ajar PowerPoint, penggunaan bahan ajar ilustrasi, kemudian penggunaan bahan-bahan ajar yang lainnya. Dalam rangka apa? Seperti yang saya sampaikan di strategi, dalam rangka membentuk peserta didik yang mampu menggunakan high order thinking skill di tantangan zaman, di tantangan era globalisasi digitalisasi saat ini gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan atau menjadi kesulitan sendiri yang harus kita kembangkan, kemudian kita temukan solusinya di dalam pembelajaran PPKN di era globalisasi. Nah, sebenarnya kalau kita tadi berbicara soal tantangannya, kemudian ada apa digitalisasi, sebenarnya apa pentingnya sih pendidikan kewarganegaraan itu di era digitalisasi? Karena kita hanya di era digitalisasi ini hanya melihat value-nya, hasilnya. Kita tentu guru-guru PPKN tidak hanya berpatok kepada value, hasil, tetapi kita juga harus melihat kepada proses gitu ya. Ternyata pendidikan kewarganegaraan ini perlu dalam menghadapi tantangan tersebut, tantangan-tantangan yang sudah disebutkan tersebut, yang mana membentuk atau mempersiapkan masyarakat Indonesia yang menjadi warga negara yang religius, beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur. Nah, disinilah disebut juga warga masyarakat yang ikut citizen, warga negara yang baik. Itulah goals, tujuan daripada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di era digitalisasi. Nah, selain tadi yang sifatnya religius, beriman, bertakwa, tentu ada yang harus berilmu ya. Berilmu di sini harus mampu juga memiliki kemampuan yang bersifat terhadap teknologi. Kita juga harus mengembangkan itu. Tidak melulu hanya religius, beriman, tetapi perlu juga kemampuan-kemampuan lain termasuk persaingan digitalisasi gitu. Nah, kita tadi berbicara soal keterampilan, berarti ada 3 keterampilan yang harus dimiliki peserta didik di masa depan, di generasi 4.0 untuk Indonesia Emas 2045. Yang pertama ada 3 ya. Yang pertama ada literasi digital. Nah, literasi digital adalah literasi untuk kita membaca perkembangan digitalisasi. Gitu. Kita jangan sampai tidak mau mengikuti perkembangan zaman, hingga untuk pembelajaran PPKN itu kita tidak bisa menemukan inovasi-inovasi baru. Kita harus tutup literasi, membaca digital. Gitu. Kemudian yang kedua ada literasi teknologi, berkaitan juga dengan literasi digital gitu ya. Nah, kita harus juga menggunakan teknologi
dalam kerangka mewujudkan literasi digital yang kita pelajari sebelumnya. Nah, di literasi digital teknologi ini bisa yang teknologi bersifat umum atau teknologi yang bersifat khusus gitu ya. Nah, kemudian ada literasi manusia. Selain ternyata kita mempelajari teknologi dan digitalisasi, perlu juga kita pelajari literasi manusianya. Manusianya, value orangnya, people gitu ya. Orangnya harus kita ketahui. Apa sih yang menjadi kebutuhan peserta didik hari ini? Apa sih yang harus kita lakukan untuk melakukan pembelajaran PPKN di era digitalisasi saat ini? Itu yang sangat penting, literasi manusianya. Pola pikir, pola tindakan, itu yang sangat dipentingkan selain digital dan teknologi. Nah, ada orang yang paham digital, tetapi tidak paham literasi manusianya. Tidak paham manusianya itu. Apa kebutuhan yang perlu di manusia itu tidak paham gitu. Nah, sebaliknya ada juga manusia yang paham apa kebutuhan manusia itu, apa kebutuhan peserta didik, tetapi dia kurang paham terkait literasi digital dan teknologi. Nah, ini kan bertolak belakang, kurang pas. Sehingga yang pas itu kita harus menggunakan literasi digital dan teknologi, serta kita juga memahami karakteristik peserta didik dengan literasi manusia di era digitalisasi. Nah, jika kita sudah memahami literasi digital, teknologi, dan literasi manusianya, karakteristik dari peserta didik itu sendiri, ternyata PPKN di era globalisasi itu harus adaptif. Adaptif di sini adalah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ada transisi dan perubahan yang terus-menerus dilakukan dalam kurun waktu ke waktu untuk membentuk warga negara yang ikut citizen tadi. Selain adaptif, mengalami perubahan, ternyata juga harus inovatif. Inovatif berkaitan erat dengan kreasi, kreativitas. Ternyata bukan tidak memungkinkan lagi kita ajarkan PPKN itu dengan meringkas, menjawab soal, gitu ya. Ternyata kita harus menemukan inovatif atau inovasi dan kreasi baru di era globalisasi saat ini agar PPKN itu menjadi sangat menarik, gitu ya. Nah, di dalam mempersiapkan pembelajaran yang menarik tadi, tentunya kita membutuhkan hal-hal yang bersifat khusus ya. Ternyata apa kebutuhan PPKN di era digital? Kita bisa lihat ada 4 setidaknya yang sangat tidak butuhkan di era digital dalam upaya pembelajaran PPKN. Yang pertama ada strategi seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana step-nya? Bagaimana alurnya? Kemudian kita temukan juga modelnya. Seperti apa model yang tepat agar PPKN ini tidak menjenuhkan? Seperti apa model yang kita gunakan agar materi PPKN itu sampai kepada generasi emasnya, gitu. Kemudian setelah kita temukan model, ternyata kita harus menemukan juga bahan ajarnya. Bahan ajar apa yang tepat? Kita tidak melulu fokus kepada buku, ya. Kita harus juga menemukan bahan-bahan ajar yang sifatnya lebih kepada digitalisasi, tetapi harus memuat konten-konten yang berkaitan erat dengan PPKN, gitu ya. Kemudian selain bahan ajar, ternyata harus ada media. Media ini juga sangat penting. Tentunya proses pembelajaran yang kita gunakan tanpa adanya media itu kurang pas, kurang menarik. Nah, oleh karenanya penting ada media. Media penyampaian tentang misalnya apa sih itu kebinekaan. Kita hanya berbicara kebinekaan adalah proses perbedaan begini. Itu sifatnya dan argumentatif dan definisi gitu ya. Kita perlu menemukan medianya. Seperti misalnya kita buat sebuah video, ternyata inilah perbedaan. Perbedaan itu adalah ketika warna kulit, ketika suku, ketika agama itu ternyata dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda, tetap bisa di dalam satu ideologis Pancasila. Itu menjadi media. Misalnya tadi video itu salah satu media yang interaktif. Boleh kita berikan mereka untuk memberikan argumentasi dan tanggapannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam proses pendidikan itu pembelajaran memerlukan eksplorasi. Eksplorasi adalah proses menyampaikan inovasi-inovasi, menemukan resolusi untuk memecahkan masalah terhadap tantangan PPKN di era digitalisasi. Melalui apa? Melalui visualisasi, melalui visual, melalui berbagai model pembelajaran yang baru. Nah, pembelajaran yang baru tadi dinamakan juga dengan inovasi di dalam PPKN. Nah, oleh karena itu kemudian kita harus menyesuaikan pendidikan kewarganegaraan dengan keadaan di era globalisasi. Nah, maka perlu adanya pembaruan kurikulum, kemudian pembaruan kepada strategi pembelajaran, kemudian penemuan metode atau model yang tepat
kemudian kreativitas dalam menemukan bahan ajar, serta kreativitas dalam menemukan media pembelajaran PPKN itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait perkembangan atau tantangan yang dihadapi oleh PPKN di era teknologi informasi digitalisasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator kita, Saudari Giovanni, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang pertama yang sudah menjelaskan materinya yang sangat jelas ya. Bagi para audiens yang mau bertanya, langsung di-list aja di dalam kolom chat kita. Nanti setelah semua pemateri tampil, saya akan bacakan ulang. Baik, langsung saja kita sambut pemateri kita yang kedua, yaitu Yemima Putri Bona Simarmata dengan tema Guru PPKN di Era Globalisasi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Moderator, Saudari Giovanni Huta-Balian yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi saya, yaitu tentang guru PPKN di era globalisasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mima Putri Bona Simarmata, kelas reguler C 2019. Adapun tema yang saya bahas kali ini yaitu mengenai tentang guru PPKN di era globalisasi. Slide selanjutnya kepada Saudara Adi Martin. Oh baik, adapun latar belakangnya adalah keberhasilan proses suatu pendidikan tidak terlepas dari bagaimana proses perencanaan, implementasi, serta kebijakan penunjang yang dilakukan secara berkesinambungan. Karena pendidikan adalah modal dasar pembangunan, maka setiap negara sudah barang tentu menampakkannya pada tujuan utama. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi, dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Banyak di sekolah Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini melakukan pembelajaran yang harus dilakukan oleh para pendidik kewarganegaraan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran yang mampu membentuk kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Slide selanjutnya. Yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru PPKN pada era globalisasi saat ini yaitu guru PPKN yang profesional. Dan yang dimaksud dengan guru profesional yaitu di dalam menciptakan guru-guru yang memenuhi kualifikasi atau profesional. Pada masa sekarang ini, pemerintah telah menciptakan program-program pendidikan profesi yang dilaksanakan terhadap seluruh guru-guru di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Sebagian ahli memandang bahwa mengajar adalah sebuah seni, bukan ilmu. Karena tidak semua berilmu bisa. Kepada Saudara Adi, mohon ditutup dulu, itu nggak kelihatan soalnya slide-nya. Karena tidak semua orang berilmu bisa menjadi guru yang piawai dalam hal mengajar. Oleh karena itu, mengajar merupakan sebuah pekerjaan yang termasuk pekerjaan profesional, karena dibutuhkan keahlian khusus yang dapat melalui pendidikan yang didapatkan melalui pendidikan di lembaga tertentu. Sebagai sebuah mata pelajaran, PKN juga menuntut profesionalisme guru dalam mengajar, karena guru dituntut untuk menguasai seluruh aspek kompetensi, baik pedagogi sosial, kepribadian maupun kompetensi profesional. Namun, di zaman sekarang ini masih banyak ditemukan guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak kompeten dalam melaksanakan pembelajarannya. Slide selanjutnya.
untuk menciptakan guru yang profesional pada guru profesional PPKN pada saat ini, guru diperlukan memiliki melaksanakan tugasnya keprofesionalnya, diantaranya harus memiliki yang pertama, guru PKN harus memiliki kompetensi pedagogik. Adapun yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan guru dalam melakukan pengelolaan pembelajaran serta peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman wawasan, landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum silabus, dan perencanaan pembelajaran. Yang kedua, guru PKN harus memiliki kompetensi kepribadian, yaitu memiliki kepribadian yang baik, mantap, stabil, dewasa, arif, dan juga bijaksana, berakhlak, dan berwibawa. Selanjutnya, yang ketiga, guru PKN juga harus memiliki kompetensi sosial, yaitu kemampuan dalam hubungan dengan kemasyarakatan. Sekurang-kurangnya meliputi komunikasi lisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, dan juga bergaul secara efektif dengan peserta didik. Yang keempat, guru PKN harus memiliki kompetensi profesional, yaitu menguasai materi PKN secara baik dengan perkembangan zaman, serta penguasaan kurikulum, penguasaan substansi keilmuan, penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Selanjutnya, sebagai guru PKN yang profesional dan inovatif di era globalisasi saat ini, guru harus mampu membuat dan mendesain model media pembelajaran yang sebaik mungkin, yaitu dijelaskan sebagai berikut, yaitu memiliki model pembelajaran yang mempunyai model pembelajaran yang inovatif. Dalam pembelajaran dilaksanakan fungsi-fungsi dengan menggunakan metodologi yang untuk membelajarkan peserta didik dengan secara konstan, berinovasi, dan menciptakan perubahan yang baik dalam meninggalkan paradigma yang lama untuk menuju paradigma pembelajaran yang baru. Yang kedua, bahan pembelajaran yang inovatif. Bahan pembelajaran PPKN yang disediakan dan dikembangkan hendaknya disajikan melalui perkembangan teknologi dan informasi. Yang ketiga, media pembelajarannya di era globalisasi. Adapun media pembelajaran yang diharapkan dapat dilakukan adalah media yang diproyeksikan seperti foto yang pertama. Yang kedua, media audio seperti kaset, compact disc atau audio yang berisi rekaman perkuliahan. Yang ketiga, media gambar gerak. Yang keempat, pembelajaran berbasis komputer. Yang keenam multimedia dan jaringan komputer. Selanjutnya, yaitu fasilitas pembelajaran di era globalisasi. Dengan fasilitas lengkap dan infrastruktur yang baik, penyelenggaraan pembelajaran akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntutan zaman sekarang hingga kualitas lulusan peserta didik akan meningkat. Yang selanjutnya, adapun yang kedua, tantangan guru PPKN di era globalisasi. Adanya kondisi di atas, tugas guru PPKN kewarganegaraan semakin menantang mengingat materi yang harus disampaikan tidak hanya pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, akan tetapi juga harus bisa mengajarkan pendidikan karakter kepada siswa. Adanya penambahan materi tentunya akan menambah materi maupun jam pelajaran, tetapi alokasi jam pembelajaran di kelas tidak ada penambahan. Guru PKN merupakan guru yang dominan bertanggung jawab terhadap penanaman nilai-nilai karakter pada siswa sekolah. Guru PKN juga dituntut bukan hanya sebagai pemberi materi saja, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pembinaan moral dan perilaku pelajar yang sesuai dengan nilai moral dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga akan terbentuk menjadi warga negara Indonesia yang baik. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi saya itu, guru PKN merupakan guru yang dominan bertanggung jawab terhadap penanaman nilai-nilai karakter pada siswa di sekolah. Guru PKN dituntut bukan hanya sebagai pemberi materi saja,
tetapi juga bertanggung jawab terhadap pembinaan moral dan perilaku pelajar yang sesuai dengan nilai moral dan norma yang berlaku di masyarakat sehingga akan terbentuk warga negara yang baik, menjadi warga negara Indonesia yang baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi saya. Jika ada kesalahan ataupun materi yang saya sampaikan kurang bagus, saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Saudari Giovanni Huta-Balian. Baik, terima kasih kepada pemateri kita yang kedua. Langsung saja kita sambut juga pemateri kita yang ketiga dengan yang bernama Dila Amlianta Ginting dengan judul materinya pembelajaran PPKN di Indonesia dan di luar negeri. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Sampaikan materi studi R dan studi F saya tentang perbandingan pembelajaran PPKN di Indonesia dan di luar negeri. Yang mana pada materi ini diambil oleh dosen Dr. Laila Silarega, SAGMA. Slide selanjutnya, Saudara Adi, baik bagian pendahuluan. Kurikulum pendidikan nasional memang telah berulang kali mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006, serta yang terbaru adalah kurikulum 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan struktur sosial, budaya, ekonomi, dan efek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai perangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, dengan berbagai alasan dan rasionalisasi kurikulum Indonesia terus mengalami pergantian dari periode ke periode. Selanjutnya, selanjutnya pembahasan dan analisis pembelajaran PKN di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia secara historis, pendidikan kewarganegaraan persekolahan atau school civic education di Indonesia mengalami fluktuasi terutama dalam penamaan dan konten materi. Yang pertama kali muncul dengan nama kewarganegaraan tahun 1957, kemudian secara berturut-turut berubah menjadi civic tahun 1961, dan yang ketiga pendidikan kewarganegaraan tahun 1968, selanjutnya pendidikan moral Pancasila tahun 1975, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tahun 1994, kewarganegaraan atau uji coba kurikulum 2004 atau istilah KBK, dan yang terakhir dengan nama pendidikan kewarganegaraan kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, serta yang terbaru adalah kurikulum 2013 atau K13 yang merupakan upaya penyempurnaan terhadap kurikulum sebelumnya. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sebagai pendidikan nilai berarti pendidikan kewarganegaraan memuat pendidikan nilai agar warga negara dapat memahami dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai hukum, di mana nilai hukum tersebut lahir dari kesadaran moral, sehingga nilai hukum merupakan nilai-nilai moral karena ketentuan hukum yang baik apabila sesuai dengan nilai-nilai hukum yang dianggap baik oleh masyarakat yang dinilai melalui pertimbangan moral. Selanjutnya. Pembelajaran di Korea Selatan.
Izin Korea izin Selatan kepada izin kepada saudara Dela, suaranya tidak jelas. negaraan terdapat dalam momen kejadian acara wisata ya di antaranya subjek moral yang diajarkan secara wajib di sekolah dasar, menengah, dan atas dari kelas 3 sampai kelas 10 dan juga mengklarifikasi pendidikan kewarganegaraan yang demokratis sebagai satu dari 4 bidang utama dalam Kementerian Pendidikan Korea Selatan tahun 1999. Dalam sistem pendidikan kewarganegaraan di Korea Selatan merujuk pada yang pertama, pendidikan kewarganegaraan ini diselenggarakan di Korea Selatan berkaitan dengan nilai kolektivisme. Yang kedua, konsep pendidikan kewarganegaraan Korea Selatan merujuk pada konsep harmoni. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan di Korea Selatan menerapkan pendidikan nilai dan moral dengan pendekatan terpisah yang menggunakan keadabannya atau civic itu yang berasal dari budaya dan religius. Budaya yang dimaksud yakni budaya Konfusianisme dan keyakinan yang dimaksud adalah agama dan leluhur. Selanjutnya, sedangkan pembelajaran PKN di Belanda ini sudah diakui reputasinya oleh dunia, di mana lulusan perguruan tinggi di Belanda adalah lulusan yang mampu bersaing di dunia internasional. Dan itu, Belanda juga memiliki sistem masyarakat yang tertutup serta terbuka, lingkungan studi internasional, dan berbagai macam riset yang telah disumbangkan oleh pendidikan Belanda ke dunia internasional. Dan sistem pendidikan negara Belanda meliputi yang pertama, kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tapi juga di luar kelas, yaitu dengan diadakan ekstrakurikuler yang berbobot pendidikan kewarganegaraan yang akan menghasilkan peserta didik yang sudah terbiasa untuk berkontribusi pada kewarganegaraan yang berkompetensi. Yang kedua, materi yang diajarkan untuk mencapai tujuan belajar pendidikan kewarganegaraan pada tingkat pendidikan dasar, yaitu tentang esensi politik dan tanggung jawab warga Belanda dan Eropa. Yang ketiga, materi yang diajarkan untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada tingkat pendidikan menengah pertama, yaitu tentang pandangan dan gaya hidup masing-masing yang akan meningkatkan masyarakat. Selanjutnya, baik bagian penutup ada kesimpulan dari materi saya, yaitu pendidikan kewarganegaraan di suatu negara tentunya memiliki kekhasan dan karakteristik masing-masing sesuai dengan cita-cita dan tujuan sebuah negara. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh 4 faktor berupa perkembangan sejarah, perkembangan ekonomi, identitas nasional, dan budaya kewarganegaraan. Keempat hal tersebut berbeda di tiap negara seperti Indonesia, di Korea Selatan, kewarganegaraan adalah isu yang berasal dari budaya dan religius, sedangkan di pendidikan kewarganegaraan dalam Terima kasih kepada pemateri yang ketiga. Mungkin setiap narasumber kita sudah menyampaikan materi-materinya. Bagi audiens yang mau bertanya, dipersilakan. Bisa diketik juga dalam kolom chat, bisa langsung
ngomong. Saya persilakan. Izin moderator. Ya, kepada saudari kita English Yantui. Sebelumnya izin tidak bisa menyalakan kamera. Saya ingin bertanya kepada narasumber Saudara Adi Martin Sinaga, yang mana tadi menjelaskan bahwasannya PPKN saat ini cenderung membosankan karena cara pengajarannya stagnan gitu, tidak menarik dan dengan metode ceramah gitu kan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana gitu cara kita untuk meningkatkan daya tarik siswa agar tidak bosan terhadap mata pelajaran PPKN, khususnya bagi sekolah-sekolah atau pendidikan yang terbelakang gitu, yang tidak memiliki fasilitas yang lengkap seperti yang sudah kita lihat di kota gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari yang lainnya sudah memberikan pertanyaannya. Bagaimana dengan pemateri kita? Jelas? Bagaimana dengan pemateri yang pertama, Adi Martin Sidaga? Jelas pertanyaannya? Jelas, saudara moderator. Oke, terima kasih. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada pemateri kita yang pertama untuk memecahkan atau menjawab pertanyaan teman kita, Saudara Emily Sianturi. Baik, terima kasih kepada Saudari Anglin Santuri yang telah memberikan pertanyaannya. Kita tidak bisa pungkiri ya bahwasanya guru-guru saat ini itu masih banyak guru-guru tua ya, guru-guru yang sudah tua, yang kurang melek terhadap teknologi ya. Karena itu tadilah perlu saya sampaikan tadi, literasi digital, literasi teknologi dan literasi manusia itu penting seperti yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman. Nah, oleh karenanya bisa dikatakan bahwa jika pembelajaran itu berpatokan kepada guru, berarti pembelajaran itu stagnan dong, gitu ya. Dari tahun ke tahun ya gitu, seperti itu. Dari dulu pun PPKN ini seperti itu gitu. Hanya berpatokan kepada guru dan buku ya, buku ajar. Suruh siswa meringkas, suruh kerjaan tugas, gitu kira-kira kan. Ini kan pelajaran yang konvensional yang ya tentunya itu membosankan gitu. Nah, oleh karenanya perlu saya sampaikan tadi inovasi baru yang sifatnya adaptif, beradaptasi dengan perkembangan zaman. Seperti apa yang menarik? Misalnya, ya salah satunya misalnya kita bisa seperti pembelajaran daring saat ini ya, bisa kita gunakan media-media seperti Google Classroom. Di sana Google Classroom bukan juga kita hanya memberikan tugas, tetapi bisa kita berikan bahan ajar berupa video, berupa PowerPoint, berupa kuis, mungkin berupa games untuk belajar bisa kita buat. Itulah saya katakan perlu inovasi, perlu adaptasi gitu. Bukan hanya di classroom kita kasih tugas, silakan anak-anak silakan kerjakan tugas ini gitu kan. Itu kan menggunakan digital tetapi kurang inovatif gitu ya, inovatif. Digunakannya digital itu tetapi tidak ada inovasi di sana. Nah, oleh karenanya perlu digitalisasi yang menggunakan inovasi gitu. Misalnya menggunakan keras tadi atau menggunakan Zoom misalnya. Perlu kita membuat semacam games mungkin di Zoom ini supaya pembelajaran PPKN itu sedikitnya menarik. Bisa kita buat talking stick misalnya melalui virtual, atau tebak toko, mungkin tebak toko nasional kita buatkan kuis-kuis untuk toko-toko gitu, kita berikan kisi-kisinya siapakah tokoh ini. Misalnya pendidikan itu dibentuk tahun sekian-sekian oleh ini, siapakah tokoh ini, misalnya itu. Hal-hal seperti ini kan hal-hal kecil yang membuat pembelajaran itu menjadi menarik. Selain kita menggunakan teknologi, kita juga menggunakan inovasi gitu. Kita tidak melulu hanya menggunakan teknologi. Saat ini sudah kita yakinlah dari SMP ke SMA itu sudah menggunakan teknologi ya. Mulai dari perangkat WhatsApp, perangkat Classroom, perangkat Zoom sudah digunakan oleh teman-teman kita, adik-adik kita. Tetapi apakah mereka sudah diberikan muatan materi yang inovasi? Belum tentu gitu ya. Karena ya memang menggunakan WhatsApp hanya tugas saja dikasih, menggunakan Classroom hanya tugas saja yang dikasih gitu kan. Itu kan menjenuhkan. Bahkan mungkin
tidak dikerjakan oleh adik-adik kita itu karena dianggap menjenuhkan dan membosankan. Nah, oleh karena perlu selain penguasaan teknologi, perlu inovasi yang terbaru gitu, yang membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Begitu yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada Saudari Giovanni selaku moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kita, Adi Martin Sinaga, yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Englin Senturi yang jelas. Langsung saja saya pertanyakan kepada Saudara Englin, bagaimana? Baik, terima kasih kepada Saudara Ade Martin tadi yang sudah menjelaskan cukup panjang tadi ya mengenai pertanyaan saya. Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya untuk menggunakan pembelajaran yang lebih menarik ini bisa dibuat dengan inovasi baru gitu, seperti literasi manusia gitu. Tapi pertanyaan saya tadi kan memang bagaimana cara membuat agar pembelajaran PPKN ini tidak membosankan gitu. Tapi ini pertanyaan saya untuk sekolah-sekolah yang terbelakang gitu. Artinya seperti di daerah saya lah misalnya. Apalagi dikarenakan kondisi sekarang kan daring, sekolah jadi tertinggal gitu dikarenakan kurang adanya fasilitas gitu. Jadi siswa pun cenderung bosan gitu kan belajar, apalagi mengenai PPKN. Udahlah teori ajanya, udahlah gini. Kalau pelajaran lain kan guru-guru masih datang gitu ke rumah-rumah masyarakat di sini. Tapi kalau masalah pembelajaran PKN ini kayaknya kurang gitu minat siswa gitu. Bagaimana moderator? Saudara pemateri? Ya, mungkin saya sepakat dengan Englin ya. Bahwasanya jika teknologi, jika sarana prasarana yang kurang, berarti kesalahannya bukan pada guru justru, ya kan? Kesalahannya kepada dinas pendidikan atau pemerintah setempat kalau sarana prasarana yang kurang, ya kan? Tidak mungkinlah guru yang belikan misalnya belikan laptop kepada siswa, membelikan papan tulis gitu kan, itu kan sudah janggal gitu kan. Berarti dinas pendidikannya kurang. Kalau kurangnya sarana prasarana. Kemudian yang jika siswa itu jadi malas, tetapi kita sudah ada tip dan sudah berikan inovasi, kan itu juga bukan kesalahan guru. Yang salahnya adalah ketika guru tidak lakukan inovasi dan tidak lakukan adaptasi gitu. Itu salah. Gurunya itu yang salah gitu ya. Tetapi kalau kita sudah berusaha untuk adaptif, sudah berikan inovasi dengan digital, tapi siswanya tetap tidak mau belajar gitu kan. Itu kan sudah pentinglah peran orang tua di sana. Peran orang tua yang menjadi urgent ketika belajar di rumah itu ya. Justru kalau orang tuanya cuek, tidak peduli apakah anaknya belajar, apakah anaknya tidak. Sementara kita guru kan hanya di rumah kita juga menyampaikan materi, memberikan inovasi tadi. Oleh karenanya yang sangat penting ya, selain inovasi dan digitalisasi oleh guru, penting juga kolaborasi kerjasama antara guru dan orang tua. Nah, selain guru dan orang tua untuk memenuhi sarana prasarana, penting adanya kolaborasi antara pemerintahan atau dalam hal ini dinas pendidikan dengan guru di sekolah gitu. Ketiganya ada circle yang saling berhubungan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana jika siswanya malas? Ya namanya malas kan gimana ya, nggak bisa kita justifikasi, nggak bisa kita temukan solusi karena tidak ada obat kemalasan selain diri kita sendiri yang menemukan obatnya gitu kan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Saudari Englin, dikembalikan. Bagaimana Saudara Englin? Oke, baik. Terima kasih saudara moderator dan juga saudara pemateri yang sudah menjelaskan. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar ini penting adanya kolaborasi antara guru dengan pemerintah dan juga kolaborasi antara guru dengan orang tua dari para peserta didik tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Englin yang sudah sudah menyampaikan pertanyaan serta kepada pemateri kita yang sudah memberikan jawabannya. Mungkin masih ada di antara kita yang mau bertanya, baik ke pemateri pertama, pemateri kedua, dan ketiga, dipersilahkan. Izin moderator.
Iya, kepada Saudari Sera Harmiati, persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf, saya tidak bisa on kamera. Saya ingin bertanya kepada pemateri 3, yaitu Saudari Dela Amelianta Ginting, di mana pertanyaannya itu yaitu coba jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan konsep harmoni dalam pendidikan kewarganegaraan di Korea Selatan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari yang sudah menyampaikan materinya. Sepertinya Saudari Dela keluar ya, mungkin ada kendala jaringan, kita tunggu sebentar. Bagaimana Saudari Sera? Bagi kita semua yang ada di sini bersabar ya untuk menunggu pemateri kita join kembali. Izin moderator, mungkin sembari kita jawab boleh diulang pertanyaannya. Oke, mungkin pemateri kita sudah join. Kepada Sera bisa diulang pertanyaannya biar didengar oleh pemateri kita. Baik, terima kasih Saudari Moderator. Di mana pertanyaan saya tadi yaitu coba jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan konsep harmoni dalam pendidikan kewarganegaraan di Korea Selatan. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya ini dilempar kepada Saudara Dela ya tadi. Bagaimana Saudara Dela? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Maaf kepada Saudari Ila, suaranya tidak jelas. Bisa diperjelas lagi? Baik, terima kasih kepada Saudari Moderator. Pertanyaan ini disampaikan oleh Saudari Sera sudah jelas. Yang mana pertanyaannya tadi, coba jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan konsep harmoni dalam pendidikan kewarganegaraan di Korea Selatan. Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Memang tadi saya sudah menyebutkan konsep pendidikan kewarganegaraan di Korea Selatan itu merujuk pada konsep harmoni, yang dimana konsep harmoni itu di dalamnya itu memuat pendidikan nilai. Yang pendidikan nilai yang dimaksud ini adalah nilai-nilai universal yang akan diperlukan untuk kehidupan sebagai warga negara yang bertujuan dalam mengajarkan norma-norma moral yang diinginkan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai pada zaman globalisasi seperti saat sekarang ini. Sehingga pendidikan kewarganegaraan ini akan menekankan pada penanaman konsep diri seseorang untuk mewujudkan hidup yang lebih harmonis, seperti nilai-nilai budaya dan religius sebelumnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudari Moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kita yang
Saudari Dela. Langsung saja saya pertanyakan kepada Saudari Sera bagaimana? Apakah masih ada sanggahan atau gimana? Baik, terima kasih atas jawaban dari pemateri 3. Saya dapat memahaminya. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian ya webinar kita pada pagi hari menjelang siang ini. Terima kasih kepada pemateri kita yang sangat semangat sekali menyampaikan materinya, serta sangat semangat juga dalam menjawab pertanyaan dari para audiens kita. Dan terima kasih juga kepada penanya-penanya yang pada pagi hari ini, dan serta audiens yang hadir pada webinar kita ini. Saya kembalikan kepada kelompok 5. Terima kasih kami ucapkan mewakili kelompok 5 kepada Saudari Giovanni Hutabalian yang sudah berkenan menjadi moderator pada pertemuan kelas umum dan webinar hari ini, serta audiens sekalian, saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, kami pamit undur diri, dan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Adi.